Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 24 Februari 2021 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nursia P. Purba Panjaitan. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 262 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam litani pujian yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 263, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Nursiah Purba Panjaitan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berbicara di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi hati dan pikiran kami, bahkan kediaman kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami diberikan Tuhan kemampuan untuk memahami firman-Mu, dan terlebih Tuhan untuk melaksanakannya. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara di tengah-tengah kami pada malam ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30, dan saya bacakan untuk kita sekalian.
yang berbunyi demikian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila mana kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 diberikan judul dalam SBU, Teladan Pelayanan. Setelah kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, ada pelayan-pelayan yang sangat luar biasa dalam bacaan firman ini. Yang pertama adalah Paulus. Yang kedua adalah jemaat Filipi. Dan yang ketiga adalah Epafroditus. Bapak Ibu sekalian, tentu Paulus merupakan tokoh yang tidak asing lagi bagi kita. Kita tahu bagaimana perjalanan iman Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Awalnya beliau adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Yesus, ia diubahkan oleh Yesus dengan caranya yang ajaib, sehingga Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan Yesus yang setia kepadanya. Dan Paulus mendirikan jemaat-jemaat, misalnya di Korintus, ada jemaat di Galatia, di Efesus, bahkan di Filipi, seperti apa yang kita baca pada malam hari ini dalam firman Tuhan. Rasul Paulus menjadikan orang yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Satu hal pelayanan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus. Sampai-sampai karena tugas pelayanannya, Rasul Paulus dipenjara. Bapak Ibu sekalian, ketika surat Rasul Paulus ini ditulis dan dikirimkan kepada jemaat di Filipi, saat itu Rasul Paulus sedang berada di penjara. Kita tahu Bapak Ibu bagaimana seseorang tinggal di dalam penjara. Dan Rasul Paulus di penjara bukan karena kejahatannya, tetapi karena pelayanannya memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Karena pelayanannya memberitakan keselamatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di penjara. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua tadi jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini adalah merupakan pelayan yang luar biasa. Kenapa saya katakan pelayan yang luar biasa? Karena ketika jemaat Filipi mendengarkan bahwa Rasul Paulus berada di penjara, mereka langsung bergotong royong mengumpulkan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus di penjara. Mereka begitu antusias.
Mereka begitu proaktif untuk mengumpulkan apa-apa saja yang diperlukan oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Karena itu Bapak Ibu, saya menyatakan jemaat Filipi adalah jemaat yang melayani dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah Epafroditus. Epafroditus. Siapa itu Epafroditus? Epafroditus ini adalah orang biasa. Dia tidak terkenal. Dia bukan orang hebat. Tetapi Paulus menyebutnya saudaraku, teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Padahal Epafroditus ini hanya orang yang diutus jemaat Filipi untuk mengantarkan keperluan Paulus ke penjara di Roma pada saat itu. Karena Rasul Paulus dipenjara di Roma. Epafroditus tanpa pikir panjang, setelah diutus oleh jemaat Filipi, tanpa berpikir-pikir, ini tantangan apa yang saya hadapi nanti di perjalanan. Karena ketika saya lihat di peta Alkitab, cukup jauh Roma dengan Filipi, cukup jauh. Mungkin kalau sekarang transportasi begitu lancar, bisa naik pesawat sebentar sampai, ataupun mungkin naik kapal laut, ataupun kendaraan-kendaraan transportasi yang lain. Tetapi pada zaman itu begitu luar biasa, ada tantangan dan kesulitan yang dihadapi Epafroditus di dalam perjalanannya menuju ke Roma. Bapak Ibu sekalian, sesampai di Roma Epafroditus melayani Paulus begitu luar biasa. Padahal jemaat Filipi pada waktu itu hanya mengutus Epafroditus ini untuk mengantarkan kebutuhan Rasul Paulus. Begitu selesai diantar, ya pulang ke Filipi begitu. Tetapi Epafroditus setelah melihat keberadaan Rasul Paulus di penjara, dia merasa perlu untuk melayani Paulus lebih dari yang diutus oleh jemaat Filipi. Ia melayani Rasul Paulus, padahal kondisinya pada waktu itu sakit. Di ayat yang ke-27 dikatakan di sana, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Nah, karena kasih Tuhan, Epafroditus bisa melayani Paulus meskipun dalam kondisi sakit. Kata firman Tuhan, nyaris mati. Artinya luar biasa penyakitnya. Nah, Epafroditus merasa perlu melayani Paulus, perlu memberikan dukungan moral kepada Paulus. Karena bisa kita bayangkan orang yang dipenjara itu seperti apa. Kata Paulus, supaya duka citaku berkurang. Nah, ia berada di penjara itu tentu berduka cita, tidak bersuka cita, karena dia terbelenggu, tidak bebas lagi untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Oleh karena itu, jemaat Filipi, Rasul Paulus, Epafroditus, mereka berduka cita. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada kekhawatiran dari jemaat di Filipi. Cemas. Kenapa mereka cemas? Karena Epafroditus yang diutus hanya untuk mengantarkan saja. Setelah mengantarkan pulang lagi ke Filipi. Tetapi ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang. Lalu mereka juga mendengar bahwa Epafroditus ini dalam keadaan sakit. Tentu mereka yang mengutus ini merasa cemas, khawatir. Ada apa terjadi kepada Epafroditus? Nah, demikian juga perasaan yang sama dialami oleh Epafroditus. Wah, ini kalau saya tidak pulang, bagaimana perasaan jemaat Filipi ini? Bertanya-tanya ini. Karena dulu nggak seperti sekarang komunikasi lancar, tetapi zaman dahulu, ya, ini Rasul Paulus harus menulis surat untuk mengabari. Jadi alat transportasi yang sangat gampang pada waktu itu adalah menulis surat. Bapak Ibu sekalian, kekhawatiran itu ada di jemaat Filipi, ada juga di Epafroditus, ada juga pada Rasul Paulus.
sehingga Rasul Paulus menyuruh Epafroditus pulang kembali ke Filipi. Pulanglah, karena mereka mengkhawatirkanmu, mereka mencemaskanmu, pulanglah. Sehingga Epafroditus pulang ke Filipi. Kita perhatikan di ayat yang ke-28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Artinya lebih cepat mengirimkan dia. Mungkin kalau tidak ada kecemasan itu, mungkin lebih lama lagi Epafroditus melayani Paulus di sana. Saya lanjutkan, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Kata Paulus, berkurang duka citaku, karena yang dialami mereka adalah duka citanya Paulus. Karena Paulus meskipun di penjara, ia terus memikirkan jemaatnya di Filipi. Kemudian di ayat yang ke-29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti ini. Paulus menekankan di suratnya supaya jemaat Filipi menghormati Epafroditus, meskipun dia bukan orang terpandang, meskipun dia orang biasa, tetapi berikanlah penghormatan kepadanya karena dia adalah pelayan yang luar biasa yang diutus oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Epafroditus melayani Paulus, artinya ia melayani Kristus. Nah, karena pelayanan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya. Ia tidak peduli dengan apa yang dia rasakan untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Kita lihat di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-4. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai pelayan dituntut untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi yang pertama pelayan-pelayan yang luar biasa itu adalah Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah jemaat Filipi. Dan yang ketiga adalah Epafroditus yang diperkenankan Tuhan untuk memberikan pelayanan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sudah dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 3 pelayan-pelayan yang luar biasa ini? Mungkin kita perlu merenung dalam hati. Bapak Ibu sekalian, di sini ada saya angkat satu tokoh yang sudah mendunia, yaitu Bunda Teresa. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan nama ini. Bunda Teresa ini juga adalah satu tokoh yang luar biasa dalam pelayanannya. Saya baca di Google tadi, Ibu Teresa ini pernah menduduki jabatan sebagai kepala sekolah di satu sekolah. Ia merasa nyaman di situ. Tetapi dia berpikir, wah, ini saya nyaman di sini. Masa saya harus menutup mata dengan saudara-saudara saya yang papa, yang hidupnya melarat, yang hidupnya terlantar, orang-orang yang sakit kusta, yatim piatu, dan banyak lagi yang sakit, ya macam-macam penyakit lah. Sehingga dia tidak betah lagi di dalam kenyamanannya itu, sehingga beliau keluar dari zona nyaman itu. Ia hidup bersama-sama dengan orang-orang terlantar tersebut. Ia mencoba berjalan, menapaki jalan. Ia rasakan sakit. Capek, sakit. Kemudian dia berpikir, saya baru 1 kali aja 1 hari berjalan sudah seperti ini. Apalagi saudara-saudara saya yang sudah menderita bertahun-tahun. Disinilah timbul rasa empatinya,
rasa belas kasihannya, pelayanan yang luar biasa harus dilakukan untuk menolong sesama. Bapak Ibu sekalian, beliau mendirikan rumah singgah. Mendirikan rumah singgah untuk orang-orang yang papa, untuk orang-orang yang berkekurangan, untuk orang-orang yang terlantar, untuk orang-orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, untuk orang-orang yang penyakit kusta. Beliau mengatakan begini, kalaupun mereka harus pergi, tetapi biarlah mereka pergi di dalam damai pada akhir hidupnya. Kemudian kalaupun mereka hidup, tetapi biarlah mereka lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan hidup yang dihadapinya. Sehingga itulah yang dilakukan oleh Bunda Teresa, dan pada tahun 1979 beliau mendapat penghargaan yang luar biasa, yaitu Nobel Perdamaian. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dunia yang menilai pelayanan Ibu Teresa, tetapi Tuhan juga memperhitungkan bagaimana pelayanan beliau dalam melayani sesama. Ibu-ibu yang dikasih dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dengan menolong orang lain dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Jadi kita menolong sesama, jangan berpikir dalam hati, ini nanti kalau saya berbuat baik dengan seseorang, saya pasti ditolongnya dengan kebaikan. Jangan mengharapkan seperti itu. Tolonglah sesama dengan kemampuan, dengan sederhana. Enggak perlu pelayanan itu yang wah atau pertolongan itu yang wah seperti yang dilakukan Epafroditus. Sederhana, tetapi itu sangat mempengaruhi orang yang ditolong. Kemudian mari kita saling melayani sesama dengan tulus. Tulus. Tidak ada embel-embel yang lain atau motivasi yang lain atau mencari supaya kita dipandang orang, supaya kita dipuji orang. Tidak perlu. Biarkanlah Tuhan yang menilai pelayanan kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, biarlah kita saling mendoakan. Mungkin pelayanan yang paling sederhana adalah saling mendoakan, supaya di mana kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menasehati di dalam kasih, sehingga pelayanan kita ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca Matius 25 ayat 35, 36 dan 40. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ini Yesus mengatakan begini. Jadi murid-murid berkata, kapan Tuhan Yesus lapar kami memberikan makan? Kapan Tuhan Yesus minum tidak minum kami memberikan minum? Artinya di sini ketika kita menolong seseorang yang kesusahan, itu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-36. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ini juga dikatakan oleh Tuhan. Jadi setiap pelayanan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini dengan baik dan tulus, itu adalah yang kita lakukan untuk Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya
perlu memberikan catatan untuk kita sekalian dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini. Yang pertama adalah pelayanan kita itu fokus hanya untuk Tuhan. Jadi kita melayani bukan untuk orang tetapi untuk Tuhan. Meskipun mungkin kita melakukannya untuk sesama, tetapi itu untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam pelayanan kita Bapak Ibu sekalian, perlu kita rendah hati. Nah, di dalam kerendahan hati ini kita kikis segala kesombongan. Kalau kesombongan terjadi, keangkuhan terjadi, itu artinya kita sudah menjadi sombong rohani. Hal-hal yang demikian Tuhan Yesus tidak menghendaki. Kemudian yang ketiga, taat dan setia apapun tantangannya. Ketika kita dalam pelayanan menghadapi tantangan dan pergumulan, apakah pelayanan ini harus stop sampai di sini? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita perlu taat dan setia. Apapun pergumulan dalam hidup ini, pelayanan tetap berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kemudian yang keempat, jangan takut. Seperti Epafroditus, dia tidak takut. Meskipun perjalanannya sulit, tantangan banyak di tengah jalan sampai ke penjara, itu tidak mudah bagi Epafroditus. Tetapi ia tidak takut, ia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai. Karena dia berpikir tantangan yang kita hadapi ini tidak di luar kekuatan kita. Dan yang kelima, pelayanan kita harus tulus. Tadi sudah diangkat di atas. Pelayanan itu harus tulus, tidak mengharapkan imbalan. Semua pelayanan-pelayanan kita ini hanya untuk Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, yang melayani itu bukan hanya pelayan-pelayan di gereja, pendeta, diaken dan penatua, pengurus pelkat, tetapi siapapun warga jemaat, semua dapat melayani seperti halnya tadi. Pelayan-pelayan yang luar biasa yang ada di dalam firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama Paulus, yang kedua jemaat Filipi, dan yang ketiga Epafroditus. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang tulus, yang jujur, yang tanpa mengharapkan imbalan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 325 bait pertama dan baitnya yang kedua. Tenang
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami muliakan di dalam nama anak kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, sehingga biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Dan dalam rangkaian semuanya, biarlah nama Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada malam ini Tuhan, di mana firman-Mu memberikan contoh-contoh pelayan-pelayan yang luar biasa di dalam jemaat Filipi. Tuhan, mereka melayani dengan tulus, dengan ikhlas, rendah hati, setia, tidak takut, dan semua pelayanan mereka berfokus kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga dapat meneladani pelayan-pelayan yang luar biasa ini, Rasul Paulus, Jemaat Filipi, dan Epafroditus. Biarlah kami dapat meniru bagaimana tulusnya mereka melayani sesama. Mampukan kami Bapa untuk memberikan rasa empati kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami tidak menutup mata untuk setiap orang yang kesusahan. Biarlah kami membuka hati kami untuk memberikan pertolongan yang tulus. Biarlah kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri ya Tuhan. Paling tidak, jikalau kami tidak dapat memberikan secara materi, paling tidak kami dapat mendoakan mereka, sehingga penderitaan berkurang. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa kami jikalau selama ini kami menjadi pelayan yang menutup mata bagi saudara-saudara kami yang menderita. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu pada malam ini, kami diubahkan untuk menjadi pelayan-pelayan yang merasa peduli terhadap sesama kami ya Bapa. Karena kami tahu apa yang kami lakukan terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, artinya kami melakukannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami agar kami tidak terlena dalam kenyamanan kami Bapa. Biarlah sesekali kami boleh keluar dari zona aman itu Tuhan. Kami ikut merasakan orang-orang yang menderita, sehingga kami dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi sesama kami. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 4. Engkau memberkati setiap pribadi, Engkau memberkati rumah tangga, sehingga pribadi dan rumah tangga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan, hidup rukun dan damai. Biarlah dari setiap pribadi dan rumah tangga kami, nama Tuhan yang patut dipuji dan dibesarkan. Jauhkan kami dari perpecahan ya Bapa. Jauhkan kami dari iri hati, dengki, kebencian, amarah, kesombongan, akar-akar kepahitan. Jauhkan kami Tuhan, sehingga biarlah hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling memperhatikan di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk pergumulan jemaat. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Tuhan, biarlah kami selalu menghadirkan Engkau, karena kami tahu Bapa, di dalam Kristus ada jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan kami. Engkau tidak membiarkan kami jalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu memberikan kami pertolongan. Bapa Sorgawi, pada malam ini juga kami berdoa Tuhan
untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit secara fisik ataupun dalam pemulihan. Kami tidak dapat menyebutnya satu persatu ya Bapa. Biarlah Engkau melawat mereka. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka Tuhan, yang menderita sakit, Tuhan tolong jamahkan di bagian tubuh yang sakit, sehingga dengan jamahan-Mu yang ajaib itu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari 2000 tahun yang lalu sampai saat ini. Kami yakin pertolongan-Mu yang ajaib itu boleh terjadi bagi kami yang menderita keadaan sakit. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat yang ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami oleh karena pendidikan dan pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, Engkau menjadikan mereka anak-anak yang manis, yang selalu mendahulukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah iman mereka tetap kokoh, teguh di dalam beriman kepada Kristus. Meskipun mereka jauh daripada kami Tuhan, tetapi mereka tetap beriman kepada Kristus. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di gereja kami GPIB Hosana Tanjung Uban. Kami berdoa untuk Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni sebagai Ketua Majelis Jemaat. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa, di dalam sukacita dan damai dari Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan yang prima di dalam kehidupan hamba-Mu ini beserta keluarga, sehingga hamba-Mu dapat terus Tuhan pakai untuk melayani di gereja kami Hosana Tanjung Uban. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk penatua, diaken, beserta keluarga. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat. Kami berdoa untuk organis pemandu lagu multimedia, tata usaha, koster, atau panitia-panitia yang terbentuk di gereja kami, ataupun satgas. Semua yang melayani di gereja kami Tuhan, Engkau perlengkapi kami dalam pelayanan kami. Kami melayani dengan tulus, dan pelayanan kami hanya untuk Tuhan. Biarlah nama-Mu yang patut dimuliakan dari setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati pribadi kami dan keluarga kami, karena kami tahu Tuhan, keluarga juga berperan di dalamnya untuk mendukung kami di dalam setiap pelayanan tersebut. Tuhan Yesus yang baik, khususnya pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan, Ibu Diaken Aida Takarendehang yang ambil bagian di dalam liturgos, Bapak Diaken Bobi Sitompul sebagai organis, dan anak-anak kami Yolanda dan Sri Monica yang ambil bagian di dalam pemandu lagu, dan saudara kami Kevin sebagai multimedia. Bahkan koster yang menyediakan sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Engkau sempurnakan pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati pelayanan kami, sehingga itu semua berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk majelis sinode, fungsionaris MUPEL. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam setiap program yang sudah dibentuk. Tuhan Yesus memberkati mereka, sehingga dalam tugas pelayanan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini. Pemerintah dari pusat sampai daerah, Kau memberkati, memberikan hikmat, bijaksana, sehingga dengan hikmat dari Tuhan, pemerintah dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya menghadapi wabah virus corona yang masih merebak saat ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin kami, yang menolong kami di dalam menghadapi wabah virus corona yang masih terjadi saat ini. Manusia kemampuannya terbatas, siapapun dia Tuhan. Oleh karena itu kami hanya datang berseru kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan yang ajaib, sehingga Engkau senantiasa mengasihani kami ya Tuhan, dan menghentikan virus corona ini, sehingga normallah kembali aktivitas
di dunia ini Tuhan. Dunia berduka, dunia menangis oleh karena kehilangan saudara-saudara yang kami kasihi. Tuhan menghiburkan setiap saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara yang dikasihi oleh karena penyakit-penyakit yang mewabah saat ini. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Biarlah kasih-Mu senantiasa menopang mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka mereka. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Bapa untuk kerukunan umat beragama di negara kami ini. Biarlah kami senantiasa boleh memupuk kedamaian, khususnya kami anak-anak Tuhan, senantiasa memberikan damai bagi sesama kami, siapapun dia. Kiranya kami tidak memandang siapa yang perlu menjadi teman-teman kami ataupun yang perlu kami jalin persahabatan dengan mereka. Tetapi biarlah kami senantiasa mendatangkan kerukunan bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda duda, lansia, ibu-ibu hamil. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa, sehingga dalam keberadaan mereka masing-masing Engkau ada di dalam kehidupan, menolong dan memberikan pertolongan yang ajaib dalam hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau menyertai kami di dalam istirahat kami malam ini, sehingga dalam istirahat kami Engkau jauhkan segala mara dan bahaya, Engkau jauhkan segala dosa, Engkau jauhkan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan Yesus terlalu baik bagi kami, sangat baik, yang selalu memberikan pertolongan bagi kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai pribadi kami, keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah kasih setia-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Di atas segala permohonan kami ini Bapa, berkenanlah mengampuni dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nas Alkitab dari Imamat 19 ayatnya yang kelima yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 83 baitnya yang pertama. Setelah persembahan dijalankan, kita melanjutkannya dengan baitnya yang kedua. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan.
Jemaat, mari berdiri, kita menyerahkan persembahan syukur ini di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 24 Februari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Nursia P. Purba Panjaitan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik, kantoria dan petugas multimedia yang bertugas pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kedua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban tanggal 28 Februari 2021 pukul 09.00 WIB diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 2 dan jemaat simpatisan. Pukul 18.00 WIB diikuti jemaat sektor pelayanan 1 dan jemaat sektor pelayanan 3. Jadwal ibadah hari Minggu di Lagoy tanggal 28 Februari 2021 pukul 08.00 WIB diikuti oleh jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. 3. Iuran diakonia dan aritmatea. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilaksanakan iuran wajib bagi seluruh warga sidi jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban untuk mendukung program kerja anggaran atau PKA Komisi Diakonia Arimatea. Adapun besaran iuran wajib tersebut adalah Rp20.000 per kakak per bulan, di mana pembayarannya dimulai bulan Januari 2021. Pembayaran boleh dilakukan sebelum dan sesudah ibadah hari Minggu dan hari-hari lainnya kepada Komisi Diakonia Arimatea ataupun kepada majelis korsek masing-masing. Adapun hak dan kewajiban kita sebagai warga sidi jemaat GPIB Hosana selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Demikian disampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 4. Pengumpulan persembahan. Diberitahukan kepada jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu, saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 5. Perubahan jadwal ibadah. Diberitahukan bagi jemaat bahwa sesuai dengan hasil keputusan sidang majelis jemaat khusus pada hari Minggu tanggal 21 Februari
2021 akan terjadi perubahan jadwal ibadah, yaitu A. IHMPA diadakan pada pukul 15.00 WIB secara streaming baik Ekbim Live maupun Zoom Meeting. B. IHMPT diadakan pada pukul 07.00 WIB secara luring atau tatap muka di ruang konsistori. C. IHM atau ibadah hari Minggu pagi tetap diadakan pada pukul 09.00 WIB dan sore hari beralih menjadi pukul 18.00 WIB. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Marilah kita hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini memuji Tuhan dari Gita Bakti 270 bait pertama dan baitnya yang kedua. Setia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, ibadah selesai. Selamat malam.